Gak ada kata stop buat Rexus buat ngerilis keyboard compact. Kemarin gue baru aja bahas Daxa M84 Ultimate, sekarang muncul lagi M64 Classic. Tapi keyboard kali ini banyak yang beda dari para pendahulunya, terutama menyoal soft facing. Sebelum itu kita putar dulu bumpernya. Di unboxing kali ini kita dapat box ala produk Daxa banget yang tema warnanya abu-abu kayak biasa. Udah double box dan box utamanya solid, jadi bisa banget buat ditumpuk sama box lain karena gak gampang penyok. Tampilan visualnya seperti biasa, di depan ada logo, di belakang spesifikasi dan beberapa informasi lainnya. Pas dibuka kita akan mendapatkan keyboard Daxa M64 Classic, kabel braided USB-A to USB-C sepanjang 1,8 meter, 7 keycaps tambahan untuk escape, CMD, option dan tombol panah, 4 switch cadangan, 2-in-1 keycaps dan switch puller, buku manual, dan kartu garansi. Nah, di sini ada 7 tombol tambahan buat ganti keycaps merah di Daxa M64 Classic ke warna abu-abu biar selaras dengan keycaps lainnya. Dan karena M64 Classic ngedukung macOS, di sini kita disediain keycaps CMD dan option semisal mau beralih ke layout produk Apple. Dari namanya udah bisa kita tebak kalau M64 Classic ini punya total 64 buah tombol. Dengan layout 60%, keyboard compact ini tetap mempertahankan tombol arrow di sisi kanan. Ukuran keyboard ini amatlah compact dan secara bobot juga enteng di 565 gram. Jadi semisal buat dibawa ke cafe gitu, mau sambil nugas, gak terlalu ngebuat tas makin berat. Case-nya terbuat dari plastik ABS yang lumayan tebal. Warna putih case-nya ini terasa halus, tapi ada beberapa bagian yang kelihatannya itu finishingnya kurang rapih dan gak dipoles dengan baik. Jadi kayak pernah kepentok sesuatu. Di depan case ada logo dan di sisi berlawanannya ada port USB-C. Gue pribadi suka dengan posisi di sebelah kiri karena kelihatan lebih rapi semisal pakai kabel coilet. Kabel bawaan keyboard ini udah braided dan warnanya ngikutin keyboard. Ujung USB-nya udah gold plated dan kabelnya berukuran 1,8 meter. Kabelnya ini termasuk fleksibel dan mudah diarahin, jadi gak gampang terlilit. Kemudian di bawah case ini agak unik bentuknya karena gak monoton. Ada stempel informasi di tengah dan 4 bantalan karet di masing-masing sudut keyboard. Bantalannya cuma berfungsi biar keyboard gak gampang kegeser aja, bukan buat ninggin keyboard karena case ini bentuknya landai dan bagian depannya itu udah ngebentuk kayak fit keyboard, jadi bikin keyboard makin tinggi. Terus yang unik ini di bagian tengah depannya yang ada 6 buah cekungan gitu. Gue asumsiin sih ini fungsinya biar gampang ngangkat keyboard karena ada gripnya. Lanjut ke keycaps. Kayaknya ini jadi pertama kalinya gue ngebahas keyboard Daxa yang pakai profile XDA dan materialnya itu udah PBT die-sub. Keycapsnya terasa premium, tebal, dan permukaannya halus. Buat dipakai ngetik, profil XDA ini bikin jari mudah ngejangkau tombol yang pengen dipencet. Tapi mungkin bagi gue pribadi butuh pembiasaan karena posisi tombol space-nya jadi lebih rendah karena balik lagi, profil XDA itu ketinggiannya sejajar dan di samping itu bentuk case-nya agak datar alias agak landai. Karena tetap mempertahanin tombol arrow, yang jadi korbannya itu tombol CTRL, FN, Shift, dan Delete yang dibikin jadi lebih mini. Ya, ini demi menjaga compactness keyboardnya juga sih. Tapi gue ada aja momen salah ketik, semisal mau mencet tombol shift malah kepencet tombol panah atas. Gak klop rasanya keyboard zaman now tanpa LED RGB. Karena M64 Classic udah soft facing, LED-nya ada di posisi atas. Buat mode-mode LED RGB-nya gak ada yang spesial, sama aja kayak keyboard kebanyakan. FN plus garis miring buat ngubah ke 15 mode berbeda. FN plus question mark buat jadiin LED ke warna tunggal yaitu merah, hijau, biru, oranye, ungu, kuning, dan putih. FN plus panah atas atau bawah buat ngubah kecerahan ke dalam 4 tingkat. Dan FN plus panah kanan atau kiri buat ngatur kecepatan dalam 4 tingkat. Dan meskipun gak ada dedicated media button di sini, tenang aja, Daxa M64 Classic tetap nyediain fungsi media kok. Misalkan FN plus W buat play atau pause, FN plus E buat next track, FN plus R buat mute. Dan seterusnya yang bisa kalian cek di buku manual buat info lengkapnya. Nah, sekarang masuk ke pembahasan yang menarik. Kayaknya keyboard ini emang diperuntukkan banget buat para mechanical keyboard enthusiast. Rexus sudah masang preload step di sini, jadi kemungkinan rasa rattle-nya itu minim, yang alhasil gak terlalu ringkih aja gitu di bagian space, backspace, enter, dan shift. Terus juga kalau kalian bongkar, Rexus sudah nambahin 2 EVA foam untuk bagian case dan juga plate-nya. Jadi setiap ngetik itu suara yang terproduksi jadi lebih terkesan gentle dan kalem. Tapi pas gue bongkar, ternyata stabilizer yang udah preloaded ini berceceran ke bagian permukaan PCB. Jadi secara factory loadednya ini masih kurang rapi sampai ngeluber ke bagian PCB. Nah, terus menyoal switch, Daxa M64 Classic kedapatan 4 varian Gateron switch, yaitu blue, brown, red, dan yellow. Di sini gue nerima yang brown Gateron. Seperti yang pernah gue jelasin di beberapa keyboard yang pakai brown Gateron, karakteristik switch coklat ini emang punya produksi suara yang gentle alias gak terlalu berisik, tapi gak kalem-kalem banget. Ya tengah-tengah lah antara blue dan red.
Typing feel-nya smooth dan tactile-nya bikin nagih. Buat ngetik cepat gak bikin gampang capek dan gak perlu khawatir saltik. Dengan sound level yang gentle dan karakteristik tactile, Brown Gateron cocok buat semua scene pengguna mulai dari gaming, office, maupun typing. Tapi semisal dirasa kurang cocok, soket PCB Daxa M64 Classic ini udah ngedukung hot swap 3 atau 5 pin universal. Jadi tinggal cabut switch Brown Gateron dari PCB dan plug and play dengan switch yang baru. Dan yang menjadi pembeda dan hal paling menjual di keyboard ini ialah sudah soft facing PCB, kecuali untuk tombol escape dan satu. Ini juga jadi pertama kalinya Rexus ngerilis mechanical keyboard yang soft facing karena sebelum-sebelumnya itu semuanya north facing. Overall, emang keyboard ini sangat terbuka sekali untuk modifikasi lebih lanjut, entah itu ganti switch, ganti keycaps, nambahin foam, dan atau ganti case karena Rexus sendiri nyediain CNC case yang dijual secara terpisah. Sebelum kesimpulan, kita dengerin dulu typing test Rexus Daxa M64 Classic Stock. Kesimpulan gue buat review singkat ini, Rexus Daxa M64 Classic sebagai keyboard compact terbaru Rexus banyak ngaplikasiin hal baru, mulai dari PCB yang sudah soft facing, keycaps PBT dengan profil XDA, preloop stabilizer, dan juga penambahan 2 EVA foam sekaligus untuk case dan plate-nya. Bagi yang malas modifikasi lagi, sebenarnya hal-hal tadi udah cukup bikin M64 Classic nyaman dipakai. Tapi yang namanya entusias mungkin mau lebih dari itu. Karenanya keyboard ini PCB-nya udah hot swap 3 atau 5 pin universal, dan buat dibongkar itu gampang banget. Hanya saja mungkin yang jadi PR buat Rexus harus diperhatiin lagi preloop stabilizernya yang masih berceceran di sekitar PCB, jadi kayaknya tuh terkesan kurang rapi aja di mata para end user. Rexus Daxa M64 Classic dapat kalian beli dengan harga Rp809.000 yang link pembeliannya ada di bawah. Sekian, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.